Bab 1431. Haha, bagus. Omi pergi dengan senyum dingin. Omi kembali ke keluarga, dan besok Omi pasti akan pergi ke pesta Jing juga. Pada saat ini, di Royal Academy, Qin Nui membawa Yaolan bersamanya, memperkenalkan tempat itu kepada Yaolan. Omi meminta Yaolan untuk pergi ke Akademi Kerajaan bersama Qin Nui, jadi Yaolan melapor ke Akademi Kerajaan hari ini. Qin Nui dan Yaolan benar-benar cocok bersama. Ini adalah Wind Motion Cliff tebing tertinggi di Royal Academy. Ini adalah Danau Pincau, sering ada orang kuat yang menginjak air dan berlatih seni bela diri di permukaan. Saat itu, mereka bertemu dengan beberapa orang secara langsung. Yo, bukankah ini Sang Qin dari klan Sang? Seorang anak laki-laki dengan usia yang hampir sama berkata. Qin Nui memandang mereka, lalu berkata, Yaolan, saya akan memperkenalkan Anda ke tempat lain. Qin Nui menarik Yaolan dan ingin pergi. Jika sebelumnya, orang-orang ini akan bertarung dengan sikap sarkastik seperti ini terhadap Qin Nui, tetapi sekarang dia memilih untuk mundur karena anak-anak ini, semuanya berasal dari klan Jing, dan salah satu dari mereka juga cucu Jinglong. Tidak perlu lagi mengatakan siapa Jinglong, dan Qin Nui tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga. Berdiri di sana, Jinglong berteriak. Qin Nui berhenti, memandang sekelompok orang dan berkata, ada apa? Jing Teng, jangan pergi terlalu jauh, aku hanya tidak ingin berkonflik denganmu. Yang dipanggil Jing Teng mendengus Qin Nui, jangan berpikir kamu berani sombong di depanku hanya karena kamu adalah putra keluarga kerajaan Sang. Tolong, oke. Sekarang kamu yang sombong di depanku, aku tidak main-main denganmu. Qin Nui, apakah kamu berani mengacaukanku? Kakekku adalah Jinglong, bisakah kamu mengacaukannya? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Qin Nui menarik Yaolan untuk pergi. Tunggu Qin Nui, apakah aku membiarkanmu pergi? Jing Teng itu sangat marah. Jing Teng, apa yang kamu inginkan? Meskipun Jing klan kamu sekarang memanggil dengan keras, apakah sang klan kami saat ini masih bangsawan? Kamu lebih baik menunjukkan rasa hormat kepada saya. Selain itu, ayah saya kembali. Jangan main-main dengan saya. Qin Nui berkata di bawah amarahnya. Hahaha, ayahmu, Sang Hong. Aku Po, di depan kakekku Jinglong, itu hanya cacing. Qin Nui menghunus pedangnya. Jing Teng, kamu boleh menghinaku, tolong jangan menghina ayahku. Hahaha, aku mengatakan yang sebenarnya. Di depan kakekku, ayahmu bukan pemukul, apakah dia masih seekor naga? Kamu. Qin Nui sangat marah. Yaolan di sisi lain juga mendengar dengan jelas, anak laki-laki dengan usia yang sama di depan mereka adalah siswa dari klan Jing. Yaolan sibuk berkata, Qin Nui, jangan impulsif dulu. Qin Nui meletakkan pedangnya, hatinya sangat tertekan. Keluarga tidak bisa melakukannya, anak-anak keluarga akan diganggu, hanya Qin Nui yang juga memahami kebenaran ini. Beberapa tahun yang lalu ketika klan Sang berada di pusat perhatian, di Royal Academy, yang berani arogan terhadap anak-anak dari klan Sang. Jing Teng itu bertanya, Qin Nui, siapa orang di sampingmu ini? Itu bukan urusanmu. Siapa bilang itu bukan urusanku, aku ingin mengejarnya. Jing Teng itu menatap Yaolan dan menjilat bibirnya dan berkata, Qin Nui sangat marah, Jing Teng, jangan mencari kematian, dia adalah selir ayahku, beraninya kamu. Yoyo, jadi itu selir Sang Hong ayahmu seekor sapi tua, benar-benar memakan rumput muda, sungguh tak tahu malu. Qin Nui segera bergegas dan membunuh Jing Teng itu. Sayangnya, Jing Teng adalah ahli peringkat teratas di kelas, dan Qin Nui dikalahkan dan ditundukkan olehnya dalam waktu singkat. Qin Nui, jika kamu pernah menyentuhku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jing Teng, lepaskan aku. Melepaskanmu baik-baik saja, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat, jadilah pacarku. Aku Po. Qin Nui meludah. Jing Teng ini, alasan mengapa dia selalu mempersulit Qin Nui sebenarnya karena, dia telah mengejar Qin Nui sebelumnya, tapi sayangnya, Qin Nui menolak, dan mereka berada di kelas yang sama. Meskipun bakat Qin Nui tidak luar biasa, tapi penampilannya diwarisi dari orang tuanya, dan dia adalah bunga terkenal di Royal Academy, bagaimana mungkin Jing Teng tidak menyukainya? Sayangnya, Qin Nui tidak melihatnya sebagai ya, jadi Jing Teng mulai kesal dengannya. Qin Nui, pada saat ini, Yaolan terbang. Yaolan menamparkan Jing Teng dan menyelamatkan Qin Nui, karena Yaolan satu tingkat lebih tinggi dari Qin Nui dan bakatnya tinggi, Jing Teng bukan tandingannya. Jing Teng meludahkan seteguk darah. Jing Teng menggertakkan giginya dan berkata, beraninya kalian mengalahkanku. Yaolan mendengus, kamu, Jing Clan, bukankah kamu bangsawan? Tidakkah kamu juga berani menginjak kepala seorang anak kerajaan? Oke, kalian tunggu dan lihat, aku akan mencari seseorang. Jing Teng dan kelompoknya pergi. Qin Nui dan Yaolan juga sibuk kembali ke asrama, berpikir bahwa masalah ini akan segera berakhir. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Jing Teng tidak akan melepaskannya dan pergi untuk memanggil saudara tangnya, Jing Yi. Jing Yi berusia 25 tahun dan secara alami jauh lebih kuat. Jing Yi menendang pintu asrama Qin Nui hingga terbuka. Di asrama Qin Nui, salah satu teman sekamarnya sedang berganti pakaian dan bersembunyi di bawah selimut dengan panik. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Omi baru saja kembali dari kakeknya. Awalnya, Omi ingin mengunjungi kakek buyutnya, tetapi kakek buyutnya berada di pencerahan tenang, jadi dia tidak repot. Pada saat ini, seorang putra klan Sang terbang. Paman Sang Hong. Kamu. Aku putra Sang Chao. Oh, jadi kamu putra Sang Krabi. Ada apa? Paman Sang Hong. Tidak bagus Qin Nui dipukuli di akademi. Kening Omi berkerut. Qin Ren berteriak ketika dia mendengar siapa yang memukuli Qin Nui.
Ini adalah anak dari klan Jing. Ada seorang pria bernama Jing Teng di kelas klan Jing. Dia menentang Qin Nui di mana-mana karena dia tidak bisa mengejarnya. Dia dulu baik-baik saja, tapi sejak Jinglong melangkah ke ruang pengembalian, Jing Teng menjadi lebih arogan. Kali ini, bahkan lebih arogan, melihat Qin Nui dengan teman sekamar baru yang cantik, jadi dia berkata bahwa dia ingin mengejarnya. Qin Nui mengatakan orang itu adalah selir paman Sang Hong, lalu Jing Teng memarahi pamannya. Anda tidak tahu malu, dan juga bernegosiasi dengan Qin Nui. Jika dia ingin dia berhenti mengejar selir paman, Qin Nui harus menjadi pacarnya. Tentu saja Qin Nui tidak mau, dan berkelahi dengannya. Setelah kembali ke asrama, bahwa Jing Teng masih tidak berhenti, memanggil sepupunya Jing Yi, mendobrak pintu asrama Qin Nui. Saya segera datang untuk memberitahu paman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi terbang ke Royal Academy. Anak-anak klan Jing ini bahkan belum menjadi bangsawan, tetapi mereka menjadi sombong dan menunggangi kepala anak-anak klan Sang. Omi tidak akan pernah melepaskan Jing Teng itu, dan Jing Yi hari ini. Meskipun klan Jing, akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian, sangat disayangkan bahwa Omi tidak menaruh perhatian pada mereka sedikit pun. Saat ini di asrama Qin Nui, wajah Qin Nui memiliki beberapa tanda tamparan. Anak laki-laki bernama Jing Yi, meraih pakaian Qin Nui dan berkata, Sang Qin, klan Sang Anda sudah akan jatuh, dan Anda masih berani sombong. Tidakkah Anda tahu bahwa pagi ini, hanya pagi ini, lebih dari 10 orang-orang Sang aku pergi ke keluarga, untuk mengunjungi kakek Jinglong. Apa yang kamu sombongkan? Qin Nui berkata dengan marah, lepaskan tanganmu, kamu yang agresif, aku tidak memprovokasimu, kamu yang sombong. Masih sombong. Qin Nui memiliki tanda tamparan lagi di wajahnya. Yaolan ingin datang untuk membebaskan dirinya, tetapi Jing Yi itu lebih kuat dari Yaolan, dan menahan Yaolan sekaligus, dan juga mencoba menyentuh pantat Yaolan. Yaolan meronta, dan tidak membiarkannya berhasil, tetapi sangat marah. 1432. Omi segera tiba di Royal Academy dan mendarat di atap di seberang asrama Qin Nui. Sekilas Omi melihat dua anak raja yang sombong dan tak tertandingi di asrama Qin Nui, apalagi Omi juga melihat sidik jari di wajah Qin Nui. Tiba-tiba, Omi sangat marah. Omi bahkan tidak memikirkannya dan memotongnya dengan pedang. Swoosh, cahaya pedang itu, dipotong lurus ke asrama Qin Nui. Detik berikutnya, anak laki-laki bernama Jing Yi dari asrama Qin Nui terbelah dua oleh cahaya pedang itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan suara gemerincing. Darah tertembak di mana-mana, dan seluruh asrama dipenuhi dengan darah, serta semua orang di asrama, wajah mereka tertembak dengan banyak darah. Butuh beberapa detik sebelum semua orang di asrama bereaksi dan berteriak. Seorang pria baik berteriak pada saat yang sama, dan teriakan itu bergema di seluruh asrama, dan gadis-gadis itu tercengang. Dan pria bernama Jing Teng, dia melihat dua potong sepupu yang jatuh di lantai, dia tercengang. Tang, tang, tang. Tubuh Jing Teng bergetar dan memanggil, dia ingin berjalan, tetapi dua potong sepupu, dia tidak tahu harus pergi ke bagian mana. Bas. Pada saat itu, bayangan gelap dengan kemarahan bergegas ke asrama. Ketika semua orang melihat itu adalah Omi. Ayah, orang Kasim, Qin Nui dan Yaolan masing-masing memanggil. Omi sedikit menyesal ketika melihat Qin Nui terlihat sangat ketakutan. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak perlu menyembunyikan dirinya sementara setelah dia kembali lusa, sehingga Jing tidak akan berani menjadi sombong dan Qin Nui tidak akan menderita ketakutan ini hari ini. Qin Nui, tidak apa-apa, tidak ada yang berani menggertakmu lagi. Setelah mengatakan itu, Omi menatap Jing Teng. Tubuh Jing Teng itu gemetar. Namun, Jing Teng ingat kakeknya, Jinglong, dan masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, Sang Hong, kamu membunuh sepupuku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Omi bahkan tidak melihat tangannya dipukul dengan pedang, dan di detik berikutnya, kepala Jing Teng berguling ke tanah, dan berguling di kaki Omi. Omi mengangkat kakinya, bang. Satu menginjaknya. Jeritan lain dari asrama. Jadi semua gadis memandang Omi, sangat ketakutan. Omi berkata, Qin Nui, Yaolan, kembalilah ke keluarga dulu. Bagus. Setelah membunuh Jing Teng dan Jing Yi, Omi pulang bersama Qin Nui dan Yaolan. Dalam perjalanan kembali, Qin Nui ketakutan dan berkata, Ayah, apakah tidak apa-apa jika kita membunuh dua anak jenius Jing? Ini semua salahku, prospek Jing begitu besar sekarang dan aku masih menyebabkan masalah. Omi mendengus, jangan khawatir, aku akan menanganinya sendiri. Pada saat ini, di klan Jing, beberapa pria kuat sedang mengobrol, itu adalah Jinglong, yang baru saja melangkah ke Return Net Fight dan dua pria kuat lainnya dari klan Jing dari tahap pertama Return Net Fight, serta beberapa tetua keluarga tingkat Ding Feng lainnya. Saat ini, beberapa dari mereka dalam suasana hati yang sangat baik, karena klan Jing akan memiliki masa depan yang cerah dalam beberapa dekade mendatang. Salah satu dari mereka berkata, baru-baru ini, putra dan putri klan Jing kami tampaknya sedikit membengkak di luar. Sudah, beberapa dosen dari Akademi Kerajaan datang untuk bereaksi, mengatakan bahwa dalam setengah tahun terakhir, anak-anak dan cucu kita dari klan Jing telah menyebabkan semakin banyak masalah di Akademi Kerajaan. Kakak ketiga, haruskah kita memberitahu anak-anak itu dan cucu untuk menahan diri? Lagi pula kami Jing Clan belum menjadi bangsawan. Seorang Ding Feng Grand Perfection berusia sekitar 150 tahun berkata kepada Jinglong. Jinglong itu tersenyum, tidak perlu menghentikannya. Semua orang dapat melihat bahwa Jing Clan kita adalah keluarga kerajaan berikutnya. Itu sebabnya anak-anak Jing Clan kita menjadi sombong. Ketika setiap keluarga kuat, anak-anak mereka akan lebih unggul. Mengapa bahwa klan Jing kita kuat, tetapi anak-anak kita harus menahan diri, ya?
Tapi, sekarang klan Sang masih keluarga kerajaan bahwa Sang Yao belum meninggal anak-anak klan Jing kita mengalami konflik yang lebih dan lebih dengan anak-anak klan Sang. Jinglong itu berkata, klan Sang mengandalkan Sang Yao untuk bertahan sekarang. Sang Yao tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Begitu dia meninggal kita pasti akan menjadi keluarga kerajaan. Klan Sang juga harus memahami itu. Jadi tidak peduli berapa banyak anak-anak mereka diganggu oleh kami, mereka masih harus bertahan, dan mereka harus beradaptasi dengan diturunkan dari keluarga kerajaan menjadi keluarga wakil nasional. Baik, pada saat ini, seorang pria berlari dengan wajah pucat dan berteriak, ini buruk, sesuatu yang besar sedang terjadi. Jinglan, apa yang membuat panik? Saya pikir Anda adalah seorang dosen di Royal Academy, mengapa Anda kembali ke sini? Seorang lelaki tua bertanya. Orang yang berlari kembali sibuk berkata, itu buruk, sesuatu yang besar terjadi. Sang Hong membunuh dua anak jenius kita dari klan Jing, Jing Yi dan Jing Teng. Apa? Semua orang langsung berdiri, termasuk Jinglong itu. Otot-otot di wajah Jinglong bergetar lebih dari sedikit. Jing Teng adalah cucunya sendiri. Baru saja mereka mendiskusikan bahwa anak-anak klan Jing telah sedikit arogan baru-baru ini. Jika mereka menahan diri, Jinglong berkata tidak ada yang berani melakukannya. Melakukan apapun bahkan jika mereka sombong, tidak perlu menahan diri, tetapi saat berikutnya mereka mendapat kabar bahwa dua anak dari klan Jing telah terbunuh. Seorang lelaki tua sibuk bertanya, mengapa ini terjadi? Apakah Sang Hong gila? Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga kami, Jinglong, telah melangkah ke dalam kekosongan? Dan itu yang termuda yang kembali ke kehampaan, yang memberinya saraf. Yang bernama Jinglan berkata, penyebabnya adalah bahwa pengejaran Jing Teng terhadap Sang Qin ditolak. Jing Teng tidak senang di dalam, mencari masalah Sang Qin di mana-mana, dan hari ini, entah bagaimana, ada konflik. Jing Teng dipukuli oleh yang dibawa oleh Sang Qin, selir Sang Hong. Jadi Jing Teng memanggil sepupunya Jing Yi, dan Jing Yi mengalahkan selir Sang Qin dan Sang Hong. Ketika Sang Hong mendapat berita itu, dia bergegas ke Royal Academy dan bahkan nyaris tidak ragu-ragu. Langsung memotong Jing Yi menjadi dua, lalu memotong Jing Teng dan menginjak kepalanya. Sang Hong, Jing Teng menggertakkan giginya, kemarahan yang mengerikan. Namun, lelaki tua di sampingnya sibuk berkata, Jinglong, ini bukan masalah sepele, jangan impulsif, sedikit kecerobohan akan menyebabkan kehancuran keluarga kita Sekarang Sang Yao masih hidup setelahnya. Semua, bagaimana jika dia takut bahwa setelah kematiannya, kita akan berurusan dengan klan Sang lagi dan memotong klan Jing kita sampai ke akar-akarnya sekarang. Tidak peduli seberapa jenius Anda, tetapi Anda hanya pada tahap pertama kembali ke kosong sekarang. Sayangnya, sudah kubilang, pertama-tama mari kita anak-anak dari klan Jing, jangan sombong, belum terlambat bagi kita untuk menjadi sombong ketika kita benar-benar menjadi bangsawan, sekarang bagus. Jinglong menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti, begitu Sang Yao meninggal aku pasti akan membunuh seluruh keluarga Sang Hong. Seorang lelaki tua berkata, Jinglong, ini semua adalah kata-kata kemudian, sekarang ini telah terjadi, jika anjing Sang putus asa, Anda harus melarikan diri dari kota kekaisaran terlebih dahulu, dan kemudian kembali setelah Sang Yao mati. Jinglong menggertakkan giginya dan meraung, sangat tertekan di dalam, dan sekarang ternyata dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Masalah ini, saat menyebar kembali ke klan Jing, juga menyebar ke seluruh kota kekaisaran, semua klan wakil nasional, serta keluarga kerajaan klan Sang. 1433. Beberapa klan wakil nasional lainnya, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu, semuanya tercengang. Klan Jing akan segera terbit dan segera matahari terbit, tetapi Sang Hong tidak berhubungan baik dengan klan Jing. Dia bahkan pergi mengacaukan klan Jing dan membunuh dua putra jeniusnya, dan satu dari mereka adalah cucu Jinglong sendiri. Sang Hong ini apa yang harus saya katakan, apakah dia terlalu mengabaikan dirinya sendiri? Bagaimana klan Jing bisa menyelamatkan seluruh keluarga Sang Hong, bahkan seluruh klan Sang? Tapi, sekarang Sang masih menjadi keluarga kerajaan lagi. Meskipun Sang sekarat, bagaimanapun juga Sang Yao masih hidup. Bagaimana jika Sang Yao takut setelah kematiannya, Sang akan terbuka untuk pembalasan oleh Jing dan mengambil tindakan terhadapnya. Jing, bukankah itu berarti kota kekaisaran akan memulai badai busuk lagi? Klan Jing juga terlalu tragis, akan memiliki kehidupan yang baik, berubah menjadi keluarga kerajaan, tetapi sekarang turun. Ini juga untuk menyalahkan klan Jing itu sendiri. Selama setengah tahun terakhir, Jinglong 138 tahun melangkah ke kembalinya kehampaan. Seluruh anak klan Jing sombong seperti apapun. Di Akademi Kerajaan, anak-anak klan Jing memiliki menginjak kepala anak-anak klan Sang, sehingga mereka akan menemukan malapetaka hari ini. Itu juga kematian mereka sendiri. Bahkan jika mereka ingin menjadi sombong, mereka akan menunggu sampai klan Sang benar-benar direduksi menjadi wakil klan nasional. Katakan dengan baik. Jinglong itu juga terlalu bangga. Sejak dia melangkah ke Returning Fight, seluruh tubuhnya membengkak seolah-olah dia melangkah ke Returning Fight Third Stage. Alasan mengapa orang tidak berani menyinggung Jing Clan dan mengunjungi Jing Clan adalah karena mereka takut akan masa depan mereka, bukan masa kini mereka. Sekarang bagus untuk bertemu dengan seseorang seperti Sang Hong yang tidak takut pada langit dan menyebabkan masalah, kan? Sekarang tergantung bagaimana Sang akan memilih untuk menanganinya. Sekarang, di istana, ayah, itu tidak baik. Sang Hong, bahkan Sang Hong dia, bahkan membunuh dua anak jenius dari klan Jing. Sang mau buru-buru pergi mencari Sang Yao. Apa? Sang Yao terkejut. Sang Hong apakah dia gila? Jinglong masih sangat muda untuk melangkah ke Returning Fight, belum lagi masa depan. Bahkan sekarang,
Jing Clan memiliki 3 returning fight. Ketika aku mati di akhir masa jabatanku, Jing Clan akan segera menjadi keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin Sang Hong dia pergi dan menyinggung klan Jing? Itu bodoh. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Klan Jing tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Ketika Anda mati, kita klan Sang tidak akan tahu bagaimana kita akan diganggu oleh klan Jing. Tuhan, Sang Hong terkutuk ini. Keluarga ini sudah menjadi generasi yang rusak. Dan dia masih sangat merepotkan. Sang Yao menghela napas dalam-dalam dan berkata, pada titik ini, tidak ada jalan keluar lain. Bunuh Jinglong. Dan pembangkit tenaga listrik pengembalian fight lainnya dari klan Jing. Setidaknya buat klan Jing, mundur sampai hampir seperti klan Sang kita. Namun, saya khawatir Jinglong telah melarikan diri. Dan begitu saya mati, dia akan kembali. Ayah, tidak ada tapi, dia pasti lolos. Aduh, Sang Hong ini, hal yang buruk, pergi dan ambilkan dia untukku segera. Ya, pada saat ini, klan Jing, Jinglong sudah melarikan diri ke pintu masuk kota kekaisaran. Itu benar, jika Sang Yao membunuhnya dengan hati terbuka untuk mencegah masalah di masa depan, dia harus melarikan diri terlebih dahulu dan kembali setelah Sang Yao meninggal. Namun, tepat ketika Jinglong melarikan diri ke pintu masuk kota dan hendak meninggalkan kota kekaisaran, Jinglong melihat seseorang berdiri di tembok kota, seolah-olah dia telah menunggu lama. Orang ini adalah Omi. Dengan pedang di tangannya, Omi menatap Jinglong dan tersenyum. Kamu pasti Jinglong, kemana kamu ingin pergi terburu-buru? Ya, Omi menunggu di sini, dia. Setelah menunggu lama, setelah mengirim Qin Nui dan Yaolan pulang, Omi datang langsung ke gerbang kota dan menunggu. Awalnya dia ingin pergi langsung ke klan Jing, tetapi dia takut Jinglong akan melarikan diri saat pertama kali mengetahui berita itu. Jadi, hanya untuk berada di sisi yang aman, dia hanya akan menunggu di gerbang kota. Jinglong memandang Omi dan meraung. Sang Hong, kamu masih berani muncul di sini, aku akan mencarimu, tetapi kamu malah datang. Omi mendengus Jinglong, kamu akhirnya datang, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Jangan banyak berbohong, mengatakan bahwa kamu akan pergi mencariku, kamu jelas ingin melarikan diri. Aku membunuh 2 anak jenius klan Jing Anda, termasuk cucu Anda. Sejak saya menebas pedang itu, saya tahu bahwa klan Jing Anda tidak akan pernah membiarkan seluruh keluarga saya, atau bahkan seluruh klan pergi. Jadi mari kita bertarung di sini hari ini, hidup atau mati. Tatapan Omi dingin. Jinglong mencibir, Sang Hong, hanya kamu. Kamu hanya mengulur waktu, menunggu Sang Yao untuk menyusul. Tapi sayangnya, hanya perlu sekejap mata untuk membunuhmu, dan setelah membunuhmu, aku masih memilikinya. Banyak waktu untuk meninggalkan kota kekaisaran. Dalam beberapa tahun, setelah Sang Yao meninggal ketika saya kembali ke kota kekaisaran, sudah waktunya bagi seluruh keluarga Anda, serta klan Sang Anda, untuk mengalami nasib buruk. Omi mendengus ringan, seperti yang diharapkan, sepertinya kita semua berpikiran sama. Omi pedang, lalu melepaskan ranah di tubuhnya. Apa? Kehampaan. Jinglong merasakan dunia di tubuh Omi dan tercengang. Entry Omi adalah ranah tahap pertama dari Return Net Fight. Ya, tahap pertama Return Net Fight Jinglong. Kamu pikir kamu hebat karena melangkah ke tahap pertama Return Net Fight di 138. Salah aku, Sang Hong. Pada usia 76 tahun, melangkah ke Returning Fight dengan usia saya sangat muda, saya dapat membuat klan Jing Anda tidak akan dapat membuka lembaran baru selama ratusan tahun. Awalnya dengan klan Jing Anda, tidak ada dendam, sayangnya, cucu Anda, menggertak putri saya, tidak peduli hal-hal menyedihkan apa yang akan terjadi pada klan Jing Anda, pergilah ke bawah tanah dan selesaikan skor dengan cucu Anda Jing Teng. Tidak, ini pasti mimpi, ini pasti mimpi. Jinglong berteriak tidak percaya, alasan dia sangat bangga sebelumnya adalah karena dia berusia 138 tahun melangkah ke Returning Fight yang termuda dalam sejarah hanya 136 tahun tua. Dia hampir mencapai yang termuda, jadi dia sejenak bangga dan tidak bisa berpuas diri, berpikir bahwa dia akan segera dapat menginjak semua orang. Tetapi, tiba-tiba mengetahui bahwa Sang Hong berusia 76 tahun melangkah ke Returning Fight, pandangan dunianya benar-benar runtuh, bagaimana mungkin ada kembalinya kekosongan begitu mudah. Lakukan mimpi musim semi dan musim gugur ibumu. Setelah mengatakan itu, Omi menebas dengan pedangnya. Swoosh. Sama seperti sebelumnya di Grand Precious Empire, dengan Held Jin dan Guolu, pedang itu secemerlang pelangi, dan pedang Qi yang tiada taranya seperti galaksi lurus ke bawah. Jinglong panik dan mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Genting. Pedangnya hancur dalam satu gerakan, mendorong dan mematahkan. Wow. Tubuhnya terasa seperti telah digores oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakit menyebar ke setiap saraf, desis Jinglong. Dan di detik berikutnya, pakaiannya sudah berubah menjadi bubuk, dan, di sekujur tubuhnya, dia berlumuran darah dan dikuliti mentah-mentah. Di kejauhan, banyak-banyak orang terbang masuk. Ada juga yang terbang ke segala arah. Di antara mereka adalah Sang Yao dari klan Sang, kakek Omi, Sang Jian, dan Sang Mo yang ingin pergi ke klan Jing, tetapi melihatnya dari jauh dan segera datang ke sini. Tentu saja, orang-orang yang terbang ke segala arah bukan hanya pusat kekuatan kembalinya klan Jing ke Fight, tetapi juga pusat kekuatan 3 klan wakil nasional lainnya. 1434. Dalam waktu singkat, semua orang terbang. Mereka memandang Jinglong yang berlumuran darah dengan tidak percaya, serta Omi yang berdiri di atas angin dengan pedangnya, dan bahkan lebih tidak percaya lagi, momentum yang datang dari tubuh Omi seperti tahap kembali ke kehampaan. Sang Hong. Sang Yao memanggil Omi dengan tidak percaya. Omi berkata, kakek, maafkan aku, Suan Sun telah membunuh cucunya, balas dendam ini sudah berakhir, tidak ada jalan untuk kembali, aku hanya bisa memenggal kepala Jinglong untuk mengakhiri akibatnya.
Bibir Sang Yao tergagap dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Aku bertanya, apakah kamu sudah melangkah ke tahap pertama Returning Fight? Bagaimana mungkin? Semua orang sekarang menatap Omi dan memikirkan hal yang sama. Apakah dia benar-benar kembali ke kehampaan? Omi mengangguk, ya, beberapa bulan yang lalu. Saya melangkah ke fase pertama dari Returning Fight. Saya baru kembali selama 3 hari. Dan saya mendengar bahwa Jing Clan, Jinglong berusia 138 tahun melangkah ke Returning Fight. Dengan bangga tidak tahu apa nama belakangnya, dan seluruh anak-anak klan Jing mengikuti dengan arogansi dan mendominasi. Bahkan keluarga kerajaan klan Sang bahkan tidak mempedulikannya lagi. Yang baik-baik saja, tetapi akhirnya menggertakku Putri Sang Hong. Sang Yao bertanya, Jinglong, dia dipukuli olehmu seperti ini. Mata Omi menatap Jinglong dan bersenandung. Ya, kupikir betapa kuatnya Returning Fight berusia 138 tahun ini. Tapi aku tidak menyangka dia bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun dariku. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Ya Tuhan, seberapa kuat Omi, bahkan Jinglong tidak bisa menangkap satu gerakan pun darinya. Pada saat ini, 2 pembangkit tenaga listrik Wixu tahap 1 dari klan Jing yang baru saja terbang telah melihat dengan jelas kenyataan, bagaimana mereka berani Sang Hong untuk melakukan tembakan pada saat ini. Mereka hanya akan binasa lebih cepat. Mereka segera berlutut di udara dan berkata, Sang Hong senior, klan Jing saya, yang memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara, sebagai wakil negara, sebenarnya menindas keluarga kerajaan, itu benar-benar pantas mati. Saya harap senior Sang Hong, selamatkan Jing. Panjang dan selamatkan klan Jing. Pada saat itu, Jinglong dengan enggan meraung, aku tidak membutuhkannya. 2 pembangkit tenaga listrik pengembalian Fight Jing sakit kepala, kali ini Anda masih tidak membutuhkannya. Omi bahkan tidak memikirkannya, tetapi Jinglong berkata dia tidak membutuhkannya. Omi mendengus, bahkan jika kamu membutuhkannya, aku tidak akan melewatimu. Jinglong menggeram marah, Sang Hong, kaulah yang baru saja menyerang lebih dulu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku lagi. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Aku tidak tahu apa yang baik untukmu. Omi tiba-tiba menusuk dengan pedang lain. Semua orang merasa bahwa pedang Omi, seperti lingkaran emas tiba-tiba menjadi lebih panjang, dan di detik berikutnya, pedang Omi menusuk wajah Jinglong dan kemudian datang keluar dari belakang kepalanya. 2 pria kuat dari klan Jing yang berada di tahap pertama kembali ke Fight melihat bahwa Jinglong sudah mati di luar kematian, berteriak dalam kesedihan. Perasaan ini sepertinya jatuh dari surga ke neraka. Klan Jing seharusnya menjadi keluarga kerajaan segera, tapi tak terduga, itu berubah menjadi ketiadaan dalam beberapa saat, dan bahkan Jinglong sudah mati. Tentu saja, itu jika Omi tidak melangkah ke kehampaan yang kembali. Omi mencabut pedangnya, dan sebuah lubang muncul di separuh wajah Jinglong, pasti sudah mati. Semua orang menghela nafas. Suatu saat semua orang meratapi kejeniusan Jinglong. Saat berikutnya, mereka melihat kematian Jinglong dengan mata kepala sendiri. Sungguh perasaan yang luar biasa. Omi memandang 2 pria kuat dari klan Jing yang berada di tahap pertama kembali ke Fight dan berkata, kalian berdua, tolong beri aku alasan untuk tidak mati. Tidak bisa memberiku alasan untuk tidak mati. Lalu, aku harus meminta maaf. Meskipun saya, Sang Hong, sangat mungkin bagi Anda, klan Jing, untuk tidak dapat kembali selama ratusan tahun. Tetapi saya juga tidak ingin ada musuh yang mengawasi di belakang saya setiap saat. Semua orang gemetar di dalam, kata-kata Sang Hong memberi perasaan tidak bisa bernapas termasuk 3 klan wakil nasional lainnya. Berdasarkan langkah Omi ke Returning Fight pada usia 76, kemungkinan besar dia akan hidup selama 200 tahun atau lebih, jadi dia memang bisa membuat klan Jing, serta 3 wakil nasional lainnya. Klan, tidak dapat membalikkan keadaan selama beberapa ratus tahun. Dengan kata lain, Sang akan terus menjadi keluarga kerajaan setidaknya selama 200 tahun. Betapa kuatnya ini, dalam sejarah kekaisaran bela diri besar, tidak ada perubahan lain dari royalty telah berlangsung selama ini. Sang Yao sangat senang dan bersemangat melihat Omi. Nama Sang Hong ditakdirkan untuk masih disebutkan 10.000 tahun kemudian, karena ia telah memecahkan rekor secara serius dengan melangkah ke Return Fight pada usia 76 tahun. 2 lelaki tua dari klan Jing yang berada di tahap pertama kembali ke Fight tertawa pahit. Sang Hong, sudah selesai, Anda dapat membunuh jika Anda mau. Saya hanya mohon, selamatkan putra dan putri keluarga saya, mereka tidak bersalah. Omi berkata, tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka. Salah satu pria tua klan Jing kembali Fight sibuk panik dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan klan Jing saya? Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang dari 6 keluarga kami adalah saudara dari lawan jenis, dan hari ini, Anda telah menghancurkan klan Yuan, dan kamu ingin menghancurkan klan Jing kami. Apakah kamu melakukan keadilan leluhurmu dengan melakukan ini? Tidak ada gunanya menyebut leluhur saya kepada saya sekarang, saya harus bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Pada saat ini, Sang Jian berkata, Sang Hong, lupakan saja, bagaimanapun juga itu hanya disebabkan oleh masalah kecil, tidak perlu memperluasnya. Selain itu, Anda telah membunuh Jing Teng dan Jing Yi, bahkan Jinglong juga terlibat dan dibunuh olehmu, sisa klan Jing, lupakan saja. Omi ragu-ragu, karena kakek telah berbicara, Omi tidak bisa melupakannya begitu saja. Api batin Omi hampir padam. Omi berkata, baiklah, hari ini aku dapat membiarkan sisa klan Jing tidak terlibat demi kakek, tetapi klan Jing, dalam 6 bulan terakhir, siapapun yang telah menindas anak-anak klan Sang atau anak-anak dari keluarga lain akan dihukum berat. Bagaimana caranya, terserah Anda, tetapi Anda harus memuaskan saya, jika tidak batal demi hukum. Bagus, terima kasih senior Sang Hong atas kemurahan hati Anda. 2
Dua pembangkit tenaga listrik Fight kembali. Klan Jing merasa lega. Meskipun Jinglong telah terbunuh, mereka tidak dapat mengeluh dan harus secara pribadi menghukum orang-orang dalam keluarga yang telah menindas keluarga itu. Anak-anak dari klan Sang. Omi menyingkirkan pedangnya dan berkata, kalau begitu, mari kita bubar. Semua orang melihat Jinglong yang mati secara tragis, diam-diam merasa kasihan padanya, dan kemudian berpencar. Jika Jinglong tidak mati, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Omi, masa depannya pasti akan luar biasa, tapi sayangnya, dia dikasihani sampai mati oleh cucunya. Tentu saja, Jinglong sendiri juga punya masalah jika dia mati. Tidak sombong dan membiarkan anak-anak Jing menahan diri, dia tidak akan mengacaukan Omi dan tidak akan mati. Omi juga terbang bersama kakek buyutnya, kakeknya, dan Sang Mo. Satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah dua pembangkit tenaga listrik kembali Fight Jing Clan, dan beberapa penonton dari jauh. Dua Fight yang dikembalikan dari Jing Clan memandang Jinglong yang mati secara tragis tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama, dan akhirnya, mereka membawa mayat Jinglong dan terbang. Setelah dua Jing kembali ke keluarga, mereka segera memerintahkan untuk turun dan mengikat semua orang sombong yang telah menggertak anak-anak klan Sang dalam 6 bulan terakhir, dan menghukum mereka, dan setelah hukuman, buang keterampilan seni bela diri mereka. Sampai Omi puas. 1435. Di istana. Hahaha, Sang Hong, kamu benar-benar luar biasa bagi kakek. Ya, aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Kamu masih sangat muda dan kamu telah melangkah ke Returning Fight Testes. Awalnya saya khawatir tentang garis patahan keluarga di masa depan ketika Sang Jian dan Sang Mo mati. Tetapi sekarang, hahaha, tidak perlu khawatir sama sekali. Kami bahkan belum mati. Dan Anda telah melangkah ke Returning Ruang Kosong. Hahaha, Sang Yao, Sang Jian, dan Sang Mo, ketiga lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Klan Sang yang telah dinyanyikan dengan buruk dan akan jatuh, pada saat ini, mereka kembali ke atas bahkan melampaui semua pemandangan sebelumnya. Fakta bahwa Umi telah melangkah ke Returning Fight dan membunuh Jinglong segera menyebar di kota kekaisaran sejauh semua orang mengetahuinya. Setiap orang sangat memuja ketika mereka mengetahuinya, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Klan Sang, kembali ke atas tidak ada keluarga yang berani mengacaukannya. Tentu saja, Omi juga meminta kakeknya untuk menyuruhnya pergi, dan anak-anak klan Sang tidak bisa seenaknya menggertak anak-anak dari klan wakil negara lainnya. Anak-anak dari klan Jing, maka Omi akan mendapat sedikit pukulan di wajahnya, lagi pula, dia baru saja membunuh Jinglong karena ini. Selain itu, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak klan Sang untuk menjadi sombong, jenius seperti itu? Bukan mereka, itu Omi. Hanya mereka sendiri yang kuat, hanya memiliki modal untuk menjadi sombong. Karena tetua keluarga kuat dan sombong, ini adalah pria yang tidak memiliki masa depan. 3 hari kemudian, Omi mengadakan perayaan di Green Rose Villa untuk merayakan langkahnya ke tahap pertama kembali ke Fight dan banyak orang datang untuk memujanya. Setelah 1 atau 2 bulan, kota kekaisaran berangsur-angsur tenang dari insiden Omi ini, dan semua orang terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Omi juga kembali ke kehidupan normalnya. Omi mempelajari dao bela diri setiap hari, itu baik-baik saja sekarang. Bagaimanapun, ada pendahulu yang telah melewatinya, dan itu hanya akan menjadi jauh lebih sulit di masa depan ketika dia mencapai tahap keempat dan kelima dari kembali ke Fight, sebagai tidak ada pendahulu yang telah mencapai tingkat ini, dan alam berikutnya sama sekali tidak diketahui. Setengah tahun kemudian, kakek buyut Omi tiba-tiba memanggil Omi. Omi segera datang ke istana. Kakek yang hebat, apa yang kamu cari untukku? Haha, Sang Hong, aku tahu semua tentang apa yang kamu lakukan di kekaisaran berharga besar. Apa itu? Kamu mengalahkan emas higienis kerajaan berharga dan Guolu. Oh, masalah ini sudah lama sekali dan kamu hanya tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, siapa yang kamu dengar tentang itu? Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua di luar berkata, tentu saja itu aku. Omi berbalik, itu adalah Sovereign of the Great Precious Empire, Yin Zeng. Senior Yin Zeng, itu sebenarnya kamu. Mengapa kamu datang ke kerajaan bela diri besarku? Kata Omi dengan bingung. Aku datang untuk mencari kakek buyutmu untuk berbicara tentang bela diri. Lagi pula, kita berdua berada di tahap 2 pengembalian Fight jarang menemukan seseorang dengan level yang sama. Selain masalah ini, aku memiliki masalah pribadi untuk diperhatikan. Oh, selamat datang. Omi tersenyum. Pasangan Sang Yao berkata, Saudara Yin Zeng, Anda sudah mandi, silakan duduk dan minum teh, sulit untuk datang dari jauh. Sopan, sopan. Jauh barusan Yin Zeng pergi untuk mandi. Omi memandang Yin Zeng dan kakek Tai, dan berkata dalam hatinya, mereka berdua di tahap kedua kembali ke Fight ketika mereka berdebat, pasti akan bermanfaat bagiku jika aku juga menonton. Omi segera bertanya, kakek Tai, senior Yin Zeng, jarang kalian berdua bertemu di level yang sama, jadi kalian pasti harus melakukan sesi sparring yang bagus kali ini. Tentu saja, kata Yin Zeng. Haha, aku tidak tahu apakah aku bisa mengamatinya. Jika aku bisa mengamati dan melihat yang terkuat dari pemotongan tahap 2 pengembalian Fight ini akan sangat bermanfaat bagiku. Yin Zeng tersenyum. Tentu saja kamu bisa. Bukan hanya kamu, aku juga membawa 5 Golden Moon Gates Returned Fight Stage 1. Ketika Sang Yao dan aku sedang berdebat, aku akan meminta mereka untuk menonton juga, itu akan terjadi. Bermanfaat bagi mereka untuk melangkah ke Returned Fight Stage 2. Sang Yao juga berkata, ya, Sang Hong, kamu dan Sang Jian, serta Sang Mo, semuanya akan mengamati bersama. Ya, Omi diam-diam senang di dalam.
Pada saat ini, Sang Yao bertanya, Saudara Yin Zeng, masalah pribadi apa lagi yang Anda katakan bahwa Anda datang ke Kekaisaran Bela Diri Besar kali ini, selain bertemu dengan saya? Jika saya dapat membantu, saya pasti akan membantu Anda. Hahaha, seperti ini, cucu suan saya, namanya Yin Hua, dia baru-baru ini melangkah ke tahap awal kenaikan puncak. Berapa umur cucu suanmu? 50 tahun. Wow, 50 tahun mencapai tahap awal kenaikan puncak, luar biasa. Jika dia terus meledak nanti, dia akan menjadi Sang Hong berikutnya. Hei, meskipun kemungkinannya terlalu rendah, itu bukan tidak mungkin. Aku membawa Yin Hua ke Kekaisaran Bela Diri Besar kali ini, hanya untuk mencarikannya seorang suami yang cocok dengannya. Lagi pula, dia juga berusia 50 tahun. Jika seorang wanita tidak melakukannya, menemukan seorang pria pada usia 50, masa muda terbaik dalam hidupnya akan berakhir. Sang Yao sibuk, kalau begitu, apakah kamu punya tujuan? Saya belum menemukan yang cocok, Broter Sang Yao, apakah Anda punya rekomendasi jenius dan sesuai usia? Sang Yao tersenyum, tentu saja ada, saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang Suan Sun Sang Hong saya. Dia berusia 76 tahun dan telah melangkah ke fight, jadi dia layak untuk cucu Suan Anda. Hahaha, Saudara Sang Yao, itu tidak akan berhasil. Yin Zeng menggelengkan kepalanya dan menolak. Kenapa? Sang Yao bingung. Omi juga sedikit bingung di dalam, mengapa Yin Zeng menolak. Sial, memandang rendah dia. Yin Zeng berkata, jangan marah, saya hanya ingin menemukan seseorang yang cocok untuknya. Sang Hong dia terlalu baik untuk cucu perempuan suan saya. Selain itu, Sang Hong tidak menginginkannya. Siapa bilang dia tidak menginginkannya? Dia mengatakannya sendiri ketika aku berada di Kekaisaran Berharga Agung, aku memberitahunya jika aku ingin menikahi Yin Hua dengannya, dan dia dengan tegas menolak. Omong kosong. Tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Sang Yao sibuk bertanya, Sang Hong, apakah kamu konyol? Istrimu sudah langka, dan sekarang yang begitu luar biasa ada di depanmu, kamu masih menolak. Kakek tak aku. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan, Saudara Yin Zeng, nikahkan cucu perempuan suanmu dengan Sang Hong, dan pilih hari untuk membuat acara bahagia ini, bagaimana menurutmu? Jika Sang Hong setuju dengan itu, aku pasti akan senang. Jangan khawatir, ini bukan gilirannya untuk membuat keputusan. Sang Yao berkata kepada Umi, Sang Hong, apakah kamu mendengarku? Akulah yang mengatur pernikahan ini, apakah kamu akan menolaknya? Omi tak berdaya berkata, berkat cinta kakek buyut, beraninya Sang Hong tidak menghargainya, Sang Hong menikah saja. Bagus. Yin Zeng juga tersenyum dan berkata, Nak, mari kita lihat apakah kamu menginginkannya kali ini. Omi memang tidak pernah berpikir untuk menikah lagi, tetapi kakek buyutnya yang mengaturnya, tidak baik untuk menolak. Selain itu, dengan Yin Hua juga dianggap sudah saling mengenal, tahu akarnya, bakatnya begitu kuat dan orang itu cantik juga tidak dapat menemukan alasan untuk tidak. Yin Zeng berkata kepada Umi, Sang Hong, Yin Hua ada di Royal Reception Villa, kamu pergi ke sana untuk menemukannya, dia pasti bosan di mana dia sendirian. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu. Omi berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. 1436. Omi tiba di pusat penerimaan kerajaan dan menemukan Yin Hua. Sang Hong. Yin Hua agak terkejut melihat Omi tiba-tiba muncul. Oh, saya mendengar bahwa Anda telah melangkah ke alam Deng Feng, selamat. Terima kasih, kata Yin Hua dengan sedikit tersipu. Omi berkata, kakek buyutmu baru saja berjanji padaku. Kalau begitu, kamu setuju? Yin Hua menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Omi tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk menutup pintu. Sang Hong, apa yang kamu lakukan? Yin Hua terkejut ketika dia menutup pintu di siang hari bolong. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melepas mantel Anda dan berkata, saya orang yang lugas karena saya siap menikah dengan Anda, ini adalah milik saya sendiri. Cuaca saat ini bagus, dan melihat Anda membuat saya sedikit impulsif, jadi mari kita lakukan dulu. Omi naik dan tidak mengatakan apa-apa. Setengah hari kemudian, Omi keluar dari kamar, dan Yin Hua juga tersipu dan keluar. Keesokan harinya, kakek buyut Yin Zeng dan Omi mulai bertanding, dan Omi, Sang Jian, Sang Mo, dan beberapa orang lain yang dibawa Yin Zeng bersamanya ada di sana untuk menonton, berharap itu akan membantu mereka berkembang. Yin Zeng dan Sang Yao memotong dan berdebat selama 10 hari dan malam. Pada akhirnya, keduanya kelelahan dari pertarungan, dan kekuatan mereka hampir sebagus satu sama lain. Omi dan yang lainnya telah menonton selama 10 hari 10 malam, tetapi mereka juga sangat menyenangkan untuk ditonton, dan mereka cukup bermanfaat. Bagaimana? Apa yang telah kalian semua dapatkan dalam 10 hari dan malam ini? Tanya Sang Yao. Sang Mo berkata, saya telah berkembang dari 0 kali di fase fight kembali menjadi sekali. Sang Jian juga berkata, saya juga berkembang menjadi sekali. Saya hanya melangkah kembali ke fight tahap I selama setengah tahun, dan sekarang saya telah mencapai sekali, itu keuntungan yang sangat besar. Sang Yao juga bertanya kepada Umi, Sang Hong, apa yang telah kamu peroleh setelah menonton selama 10 hari 10 malam? Sebelumnya, kamu juga baru saja memasuki fase pertama Return to the Fight juga 0 kali. Sekarang bagaimana? Setidaknya sekali aku pikirkan. Lagi pula, Sang Jian dan Sang Mo keduanya berkembang dari 0 kali menjadi sekali. Omi tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih kakek Tai dan senior Yin Zeng atas usahamu selama 10 hari 10 malam ini. Aku sangat merasakan sparringmu. Baiklah, jangan banyak bicara omong kosong. Katakan saja, sudah berapa kali kamu kembali ke tahap pertama fight sekarang? Omi tidak berbasa-basi dan berkata, 5 kali. Apa? Katakan lagi.
5 kali. Ya Tuhan, seseorang datang dengan cepat. Sang Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, karena ini terlalu luar biasa. 5 kali, bahkan belum beberapa bulan sejak Omi melangkah ke tahap pertama Returning Fight. Sejak zaman kuno, semua orang tahu seberapa jauh jarak bagi seseorang dari tahap I kembali fight untuk melangkah ke tahap 2 fight kembali. Tapi Omi, hanya dalam 10 hari 10 malam, telah melangkah ke fase 1 kekosongan yang dikembalikan sebanyak 5 kali. Pada saat ini, Yin Zeng datang dan bertanya, Sang Yao, apa yang kamu teriakkan, surga apa? Sang Yao berkata, Yin Zeng, dalam 10 hari dan malam dari 10 hari dan malam pemotongan kami, Sang Hong telah memahami 5 kali dari 0 kali pada tahap pertama kembali ke fight. Apa? Yin Zeng juga berteriak. Omi tertawa dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dikejutkan, aku hanya meminjam pengalamanmu dan menginjak bahu para pendahuluku, itu bukan apa-apa. Apalagi, jika tujuanku hanyalah dunia kembali ke fight itu akan terlalu rendah. Setelah itu, Omi dan yang lainnya mengakhiri pengamatan kultivasi ini. Omi dan Yin Hua juga mengadakan pernikahan, dan setelah pernikahan, Yin Hua tinggal di Kekaisaran Bela Diri Besar, dan Yin Zeng juga. Sudah waktunya untuk kembali ke Great Precious Empire. Omi dan Yin Hua mengucapkan selamat tinggal pada Yin Zeng bersama-sama, mengirim mereka ribuan mil jauhnya. Baiklah, jangan mengirim mereka pergi, kalian kembali. Kata Yin Zeng. Omi berkata, kakek, ayo kita pergi lagi, kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah perpisahan hari ini. Yin Zeng berkata, sudah sejauh ini sejak kami mengirim pria itu pergi sejauh 1000 mil. Yin Hua, kamu dan Sang Hong pulang. Kami kembali ke Kekaisaran berharga besar, ikuti Sang Hong dan jalani kehidupan yang baik dari sekarang. Kakek, teriak Yin Hua, mungkin selamat tinggal ini, tidak ada sisi berikutnya, karena batas waktu Yin Zeng hanya beberapa tahun lagi. Yin Hua, mengapa kamu menangis? Baiklah, Sang Hong, bawa dia kembali, kami pergi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Omi menyaksikan Yin Zeng menghilang ke langit. Yin Hua menangis. Yin Hua, jangan menangis, pulanglah. Omi menarik Yin Hua kembali di sepanjang jalan. Setelah kembali ke Great Martial Royal City, Yin Hua tertekan, jauh dari keluarganya, jauh dari kampung halamannya, menikah di sini. Pada awalnya pasti tidak nyaman. Untungnya ada Wenxia, kampung halaman tua, orang yang saling menghibur di saat-saat sulit. Kesendirian. Perusahaan sedang dalam proses mengembangkan produk baru, yang akan menjadi yang pertama di dunia. Omi tidak akan pergi berlatih untuk saat ini, karena batas waktu kakek tidak lama. Jika dia keluar untuk berlatih lagi, mungkin saat dia kembali, kakek sudah pergi. Omi tidak melewatkan beberapa tahun ini. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. Selama 6 tahun ini, Omi memiliki seorang putra masing-masing dengan Wenxia, Yin Hua, dan sebagai tambahan, seorang putri dengan Little Grace. Sang Hong, kakek buyutmu dipanggil. Bagus. Omi segera masuk ke dalam istana. Hari batas waktu kakek buyut hanya 1,5 tahun, atau bahkan beberapa bulan hari ini. Beri hormat kepada kakek buyutmu. Sang Hong, duduk. Omi memandang kakek buyut itu, hatinya sakit di dalam, dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu. Sang Yao telah menua beberapa kali, dan semakin hari besar mendekat, semakin tua dia, semakin buruk dia dari hari ke hari. Bahkan jalan Sang Yao agak goyah. Kakek, mata Omi merah saat dia memanggil. Sang Hong, tidak perlu bersedih, orang akan mati. Aku sudah hidup selama hampir 220 tahun, aku sudah puas. Kata Sang Yao sambil tersenyum tipis. Omi cemberut di dalam. Sang Hong, saya ingin memilih seseorang sebagai pelintas batas diri. Menurut Anda siapa yang lebih baik? Saya awalnya ingin memutuskan Anda, tapi sayangnya, bakat Anda kuat, dan sekarang Anda telah melangkah ke tahap kedua kembali ke Void dan wilayahmu sejajar dengan milikku. Kamu tidak lagi dibutuhkan. Kata Sang Yao. Kakek, kenapa kamu memilih untuk membatasi diri? Ada baiknya hidup 1 hari lagi. Kata Omi. Tidak masuk akal untuk hidup beberapa bulan lagi. Jika kamu mati besok, bukankah kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih pembatasan diri? Kamu dapat merekomendasikan seseorang. Sekarang kamu telah mencapai tahap kedua. Kembali ke Fight Clan Sang, kami tidak lagi takut pada siapapun. Jadi siapapun baik-baik saja. Omi memikirkannya dan berkata, kalau begitu Sang Chao, dia telah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Bagus, kalau begitu itu dia. Aku tidak menyangka pemancar pembatas diriku akan jatuh di kepalanya. Sang Yao tersenyum. Saat itu sebelum klan Sang kembali ke kota kekaisaran, hal semacam ini telah terjadi. Dibahas ketika Sang keras kepala dan Omi diam-diam bersaing satu sama lain. Tetapi tiba-tiba, pada akhirnya, itu jatuh di kepala Sang keras kepala. Bukan karena Sang keras kepala beruntung, tetapi karena Omi tidak lagi diperlukan, dan Omi sendiri adalah tahap kedua kembali ke fight. 1437. Sang Yao ragu-ragu dan berkata, kalau begitu, lusa. Lusa. Ya, lusa, saya membatasi diri. Kakek, kenapa terburu-buru? Teriak Omi. Aku khawatir aku tidak akan bisa melewatinya. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, kakek buyut, kalau begitu, kami akan mengadakan jamuan perpisahan untukmu besok. Tidak perlu merepotkan, hanya kamu satu-satunya orang yang ingin aku temui. Baik, pada hari ketiga, Omi tiba di istana pagi-pagi sekali. Sang Chao juga sudah tiba di istana. Di kamar Sang Yao, Omi, Sang Jian, Sang Mo, Sang Chuo, dan selusin lainnya berdiri di sana, dan Sang Yao sedang duduk di tempat tidur, terlihat sangat lemah. Sang Yao memandang semua orang dan berkata, aku akan segera pergi. Setelah aku mati, klan Sang akan bergantung padamu. Ayah, jangan khawatir.
kata Sang Mo. Sang Yao memandang Omi dan tersenyum. Sang Hong, kamu adalah salah satu keturunanku yang paling bangga dan paling bangga. Bersamamu, kakek Tai tidak menyesal dalam hidupnya. Kakek hebat, semoga perjalananmu menyenangkan. Kata Omi dengan mata merah. Bagus. Sang Yao mengangguk. Di dalam ruangan, mata semua orang merah, tetapi tidak ada yang menangis. Sang Yao berkata kepada Sang Chuo, Sang Chuo, kemarilah. Ya, kakek. Sang Kru duduk di depan Sang Yao dan memunggungi Sang Yao. Sang Yao akhirnya melihat semua orang di ruangan itu dan kemudian berkata, aku pergi kalau begitu. Setelah mengatakan itu, Sang Yao dengan ringan menamparkan kepala Sang Stuben dengan telapak tangan, dan gelombang tak terlihat masuk ke otak Sang Stuben. Sementara Sang Yao, namun, jatuh dan menutup matanya selamanya. Kakek, ayah, kakek, oh, semua orang berlutut dan dengan teriakan nyaring, Sang Yao, pergi untuk selamanya. Setelah menangis beberapa saat, semua orang memberi penghormatan kepada mayat Sang Yao dan berteriak perpisahan leluhur suci. Untuk waktu yang lama, Sang Mo berkata, semuanya, bangkit dan nyatakan dunia, kembalinya yang mulia ke surga. Sang Hong, Anda segera mengambil alih dan menjadi kaisar berikutnya dari Kekaisaran Bela Diri Besar. Omi tercengang, Omi sudah memikirkan masalah ini. Omi sekarang adalah tahap kedua dari Return to Fight, satu-satunya tahap kedua dari Return to Fight di seluruh Great Martial Empire, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi kaisar baru. Namun, tujuan Omi masih jauh, dan dia tidak tega menjadi kaisar di sini. Kakek Sang Mo, mari kita bahas masalah siapa yang akan menjadi kaisar. Sang Jian berkata, Sang Hong, kamu yang terkuat sekarang, jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Omi berkata, tapi saya tidak punya waktu untuk tinggal di Kekaisaran Bela Diri Besar sepanjang waktu, saya akan berkeliling dunia lagi selanjutnya. Tapi itu tidak akan mempengaruhi apapun, Anda menjadi seorang kaisar tidak mengharuskan Anda untuk melakukan apapun, juga tidak mengharuskan Anda untuk tinggal di Kekaisaran Bela Diri Besar untuk jangka waktu yang lama, itu hanya pencegah. Kalau begitu, biarlah, Omi menganggukkan kepalanya. 3 hari kemudian, klan Sang mengadakan pemakaman besar, mengubur Sang Yao dengan tebal. Omi, di sisi lain, juga naik tata secara alami, menjadi kaisar baru dari Kekaisaran Bela Diri Besar. Tidak ada yang keberatan, bagaimanapun juga Omi adalah tahap kedua kembali ke fight dan tahap kedua adalah masih yang paling muda. Omi baru berusia 83 tahun saat itu. Jika itu orang lain, usia 83 tahun bisa mencapai puncak itu dianggap baik, dan Omi lebih dari 100 tahun di depan yang lain. Reputasi Omi tidak hanya terkenal di kerajaan bela diri besar, tetapi juga terkenal di seluruh dunia. Di beberapa kerajaan di seluruh dunia, kata Sang Hong sudah bergemuruh seperti petir. Setelah Omi menjadi kaisar baru, seluruh keluarga Omi telah pindah dari Green Rose Villa ke istana. Selain itu, Omi membawa teman-temannya dari dunia lain, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, dan sekelompok saudara laki-laki dan perempuan, termasuk kakak laki-laki tertua dan kedua, dan Omi memberi keturunan mereka nama keluarga Sang, sehingga semua keturunan mereka akan bermarga Sang mulai sekarang dan menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Seluruh kekaisaran bela diri besar diperintah oleh Omi. Omi, apa yang akan kau berikan pada putra Liu Yue untuk pernikahannya besok? Larut malam, Sumei Qian bertanya. Omi bermalam di tempat Sumei Qian malam ini. Omi berusia 83 tahun, lalu Sumei Qian secara alami berusia 87 tahun. Sudah menjadi pasangan tua, Sumei Qian tidak lagi muda, lagi pula, putra mereka, Sang Su, berusia 27 tahun. Oh, Liu Yue akan menjadi seorang kakek. Omi tersenyum kecil, waktu berlalu begitu cepat putra Liu Yue menikah dengan istrinya. Omi berkata, mari kita berikan putranya sebuah desa pegunungan. Bagus. Keesokan harinya, Omi membawa seluruh keluarganya untuk menghadiri pernikahan putra Liu Yue dengan istrinya. Seluruh kota dipenuhi dengan kecemburuan, seberapa tinggi status orang ini untuk dapat membuat Omi pergi ke pesta pernikahan. Lihat yang mulia, banyak orang melihat Omi dan buru-buru memberi hormat. Omi tersenyum, tidak perlu sopan, ratakan dirimu. Terima kasih, penguasa. Liu Yue datang dan tertawa, Teddy Chen, kamu di sini. Omi berkata, Liu Yue, selamat, kamu akan menjadi seorang kakek. Hehehe, anak di keluargaku ini, cinta awal, tidak bisa menahannya, membuat perut seseorang menjadi besar, harus membiarkan mereka menikah. Selain itu, bakat wanita tidak buruk, hahaha. Omi juga tertawa dan tertawa. Pada saat ini, putra Liu Yue datang mengenakan gaun merah besar dan memberi hormat, keponakan memberi hormat kepada paman Omi. Liu Yin, hari ini adalah hari besarmu, paman datang untuk minum anggur pernikahanmu, tidak perlu sopan. Mamham, paman Omi, silakan masuk. Omi tersenyum memasuki aula besar, tamu-tamu lain di aula besar, semuanya membungkuk ketika melihat Omi. Selama bertahun-tahun, Liu Yue berada di kota kekaisaran, tentu saja, dia juga bertemu teman-teman lain, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi banyak orang kaya dan bangsawan. Dunia seni bela diri Liu Yue juga telah mencapai Zhongxi Grand Perfection, tapi sayangnya, sudah terlambat untuk maju lebih jauh, dan tidak mungkin dia bisa melangkah ke puncak. Teman dan kerabat Omi, hanya Xiao Meng, Qin Ren, dan Xin Yang, hanya mereka bertiga, sisanya memiliki kemungkinan rendah untuk mencapai puncak. Yang paling mengejutkan Omi adalah istri gurunya sudah di tengah-tengah puncak, sementara Xiao Meng dan Qin Ren sama-sama berada di tahap awal puncak, dan baru saja melangkah ke dalamnya. Secara alami, rumput kecil, Wen Xia, Yin Hua, 3 jenius mereka, tak perlu dikatakan, dalam 100 tahun lagi, kemungkinan menjadi void yang dikembalikan sangat tinggi.
Ada juga Sang Ji, yang sudah berusia 17 tahun, dan bakatnya terus memimpin, menjadi putra paling jenius Omi. Qin Lui, 29 tahun, juga sudah menjadi gadis besar. Qin Ren baru-baru ini mulai melihat-lihat untuk melihat apakah ada pria baik yang cocok, telah mengatur beberapa kencan buta untuk Qin Lui, sementara Qin Lui tidak ingin membuang waktu di sini, jadi dia sangat eksklusif. Setelah meminum jamuan pernikahan, Omi kembali ke istana. Omi juga akan bersiap untuk meninggalkan kota kekaisaran lagi dan terus mencapai Return to Fight Stage 3. 1438. Pada saat itu, kakak Omi, Xie Yong, datang untuk meminta audiensi. Kakak Feng, kakak, ada apa? Hei, Bro Terwin, kamu harus memberiku pujian besar kali ini. Kata Xie Yong sambil tertawa. Kakak, jasa apa yang telah kamu buat? Ceritakan padaku tentang itu. Saudara Feng, saya yakin Anda mendengar beberapa tahun yang lalu bahwa di antara orang-orang yang melarikan diri dari klan Yuan, ada seorang jenius bernama Yuan Zhan, yang tampaknya telah menjadi ikan kelalaian. Yuan Zhan, aku pernah mendengarnya, sepertinya seseorang melaporkan di sana bahwa tubuhnya tidak ditemukan. Benar, dia bersembunyi. Omi bertanya dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika Yuan Zhan dia melarikan diri? Dia mungkin bisa mencapai keadaanku saat ini dalam 100 tahun lagi. Tapi jadi bagaimana? Yuan ditakdirkan untuk tidak pernah berbalik. Saudara Feng, Yuan Zhan itu, yang sebelumnya berada di klan Yuan, tetapi sama seperti Anda, adalah salah satu dari hanya 4 jenius dalam sejarah klan Yuan Zhan mereka yang melangkah ke puncak kenaikan akhir pada usia 60 tahun. Tahukah Anda apa situasinya sekarang? Kakak, jadi kamu tahu seperti apa dia sekarang? Hahaha, Saudara Feng, makanya saya bilang beri saya pujian yang besar. Itu benar, saya tahu di mana Yuan Zhan itu. Dia sekarang berganti nama menjadi Liang Bi, dia berusia 88 tahun ini, dan dia sudah menjadi perfeksionis Deng Feng. Alis Omi berkerut saat dia bersenandung, Liang Bi. Dan pengubah nama asli, di mana dia sekarang. Menjadi dosen di Royal Academy adalah kunci yang sangat rendah bagi orang-orang, kata Xie Yong. Kakak, bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah Yuan Zhan? Hahaha, Saudara Feng, itu kebetulan. Yuan Zhan memiliki seorang putri, bernama Liang Ying, juga di Akademi Kerajaan. Saat ini, berselingkuh dengan putra saya, bahwa Liang Ying konyol, dia mengatakan yang sebenarnya kepada putra saya, jadi aku tahu. Oh, sungguh treadmill, Omi mendengus. Kakak Feng, kapan kamu akan menghadapi perang Yuan ini? Meskipun dia tidak bisa menaikkan gelombang sama sekali, bagaimanapun juga dia adalah musuh. Omi berkata, aku akan membiarkan orang lain menangani masalah ini, mengambil keuntungan dari fakta bahwa Yuan Zhan masih tidak menyadari bahwa dia telah terungkap, dan melenyapkan semua orang yang tersisa dari klan Yuan dalam satu pukulan, dan mengakhiri masalah. Sejak saat itu, bagus kalau begitu aku akan kembali dulu, aku harus memberitahu anakku, jangan beritahu ular. Ya, kerja keras, kakak. Apa yang kamu bicarakan, anakku juga ingin memberikan nama keluarganya Sang, itu urusanku juga, aku pergi, datang ke rumahku untuk minum teh ketika kamu punya waktu. Bagus. Setelah kakak pergi, Omi memerintahkan masalah ini turun. Meskipun Yuan Zhan itu memang jenius melangkah ke Deng Feng Perfection hanya pada usia 88 tahun, dan memberinya 100 tahun lagi, mencapai tahap kedua atau bahkan ketiga dari Return to Fight adalah mungkin, sayangnya, dengan Omi, yang lebih kuat darinya. Dia ditakdirkan untuk tidak bisa membuka lembaran baru. Setelah tinggal di rumah selama setengah bulan, Omi siap untuk meninggalkan kota kekaisaran. Sebelum meninggalkan kota kekaisaran, Omi pergi mencari Little Black. Xiao Hei adalah orang tua yang sama seperti dulu. Sejak dia menikah, dia ditahan oleh keluarganya dan jarang keluar dengan Omi lagi. Sekarang juga tidak mungkin untuk pergi dengan Omi, karena kecepatan Little Black terlalu lambat untuk mengimbangi Little Fire. Little Black ditakdirkan untuk menjadi hanya salah satu dari ribuan Jiao hitam, sementara Little Fire adalah eksotis unik di antara binatang api langka, dan masa depan mereka berdua mungkin akan sangat berbeda. Omi terus membawa Little Fire bersamanya dan meninggalkan Great Martial Empire. Kali ini Omi, yang akan menuju Kekaisaran Bulan Bunga. Alasan mengapa Omi menuju Kekaisaran Bulan Bunga adalah karena, Kekaisaran Bulan Bunga memiliki orang terkuat di dunia, kembali ke tahap ketiga fight bernama Lan Runsui. Omi pergi untuk meminta nasihat dari Lan Runsui ini. Lagi pula, di seluruh dunia, hanya ada satu tahap ketiga kekosongan yang dikembalikan. Butuh Omi lebih dari setengah tahun untuk akhirnya tiba di Kekaisaran Bulan Bunga. Itu pasti saudara Sang Hong. Begitu Omi tiba di Kekaisaran Bulan Bunga, dia mendengar suara tua datang dari dalam istana. Tanpa ragu, itu pasti Lan Runsui. Senior Sang Hong, berkunjung ke Lan Runsui Senior, saya berharap Senior akan keluar dan membimbing Senior sedikit. Kata Omi ke arah istana. Hahaha, kata yang bagus. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua terbang keluar. Lelaki tua ini juga sangat tua, diperkirakan berusia lebih dari 230 tahun. Senior Sang Hong, beri hormat kepada Senior. Omi memberi hormat di dunia ini, untuk dapat berkultivasi ke tahap ketiga kembali ke fight jelas merupakan orang yang luar biasa. Hahaha, Sang Hong, aku sudah lama mendengar nama besarmu, hari ini aku akhirnya bertemu denganmu secara langsung, benar-benar layak menjadi yang paling jenius mencapai Return to Fight Stage 2 di usia yang begitu muda, saya yakin Anda tidak akan tahu alam seperti apa yang akan Anda masuki pada saat Anda mencapai usia saya. Omi berkata, saya tersanjung dengan kebanggaan Senior, saya harap begitu. Sang Hong, tolong. Omi diundang ke Istana Kekaisaran. Istana Flower Moon Empire tidak terlihat jauh berbeda dari Istana Great Martial Empire.
Beberapa orang kuat dari Kekaisaran Bulan Bunga yang berada di tahap pertama kembali ke Void mendengar bahwa Sang Hong telah datang dan datang untuk menemuinya. Sementara Omi masih duduk di istana, seseorang datang untuk melaporkan. Penguasa, ada banyak pembangkit tenaga listrik tahap 1 yang dikembalikan Void di luar. Mereka ingin bertemu Sang Hong. Lan Ransui tersenyum. Sang Hong, lihat, meskipun Kekaisaran Bulan Bungaku cukup jauh dari Kekaisaran Bela Diri Besar, nama besarmu masih menyebar ke seluruh Kekaisaran Bulan Bungaku, dan mendengar bahwa kau ada di sini saat ini, mereka semua ingin melihat Anda. Namun, apakah akan melihat atau tidak, Anda memutuskan sendiri. Saya yakin Anda datang untuk menemukan saya kali ini untuk berkonsultasi dengan saya tentang beberapa alam tahap ketiga kekosongan kembali. Itu normal untuk tidak melihat mereka. Itu buang-buang waktu. Omi tersenyum, aku tidak menyangka teman-teman Kekaisaran Bulan Bunga begitu antusias, karena mereka sangat memikirkanku. Bagaimana mungkin aku tidak melihat mereka? Namun, kamu benar, senior, aku datang untuk mencarimu. Untuk meminta saran Anda tentang ranah tahap ketiga pengembalian Void, saya ingin tahu apakah Anda bisa mengajari saya, senior. Lan Runsui tersenyum, bahkan jika kamu tidak datang mencariku, aku akan benar-benar datang mencarimu. Mengapa? Karena aku orang paling kuat di dunia, satu-satunya yang kembali ke tahap ketiga Void, aku kesepian dan aku ingin saingan. Tanpa saingan, sangat sepi dan menakutkan, tapi sayangnya, melihat seluruh dunia, tidak ada satu orang pun yang memiliki harapan untuk melangkah ke tahap ketiga Void yang dikembalikan. Untungnya, Anda telah unggul, Anda pasti dapat melangkah ke tahap ketiga Void yang dikembalikan. Jadi saya ingin menemukan Anda dan membantu Anda melangkah ke tahap ketiga Void yang dikembalikan. Lalu, kita akan memiliki pertarungan. Sang Hong, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Tidak, aku serius, aku terlalu kesepian, aku hanya ingin bisa bertarung besar dengan seseorang yang setingkat denganku, sebelum aku mati. Senior, seperti yang kamu inginkan, jika aku melangkah ke tahap ketiga pengembalian Void maka aku akan melawanmu. Hahaha, bagus kalau begitu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di Kekaisaran Bulan Bungaku sampai kamu melangkah ke tahap Void yang dikembalikan 3 kali. Hari ketika kamu masuk ke dalam kekosongan yang dikembalikan 3 kali akan menjadi hari kita bertarung. Bagus. Omi ragu-ragu dan akhirnya mengangguk. Omi ragu-ragu karena dia tidak tahu berapa lama. Kakek Omi sudah berusia 181 tahun, dan Omi harus kembali dalam waktu 20 tahun, atau kakeknya tidak akan bisa melihatnya. 1439. Omi tinggal di Kekaisaran Bulan Bunga. Setiap hari, dia memotong, mengamati, dan memahami dengan Lan Runsui, dan Lan Runsui benar-benar ingin membantu Omi melangkah ke tahap ketiga kembali ke Void. Ini bukan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan orang-orang yang telah mencapai level mereka tidak lagi mampu berpikir tentang pikiran mereka dengan cara manusia normal. Omi tinggal bersama Lan Runsui setiap hari. Omi jelas merasakan kesepian Lan Runsui, kesepian yang bukan kesepian karena tidak memiliki siapapun di sisinya, tetapi kesepian karena berada di tempat yang tinggi. Omi sepertinya meramalkan masa depannya, dan juga akan hidup dalam kesepian tanpa akhir ini. Omi tinggal di Kekaisaran Bulan Bunga selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, dengan Lan Ransui memberikan segalanya, Omi memang mendapatkan banyak hal. Omi naik dari 0 kali di tahap kedua Return to Fight menjadi 9 kali di tahap kedua Return to Fight. Omi hanya tinggal 1 kali lagi untuk melangkah ke tahap ketiga Return to Fight. Namun, Lan Runsui tidak lagi cukup baik. Sang Hong, jika kamu tidak melangkah ke fase 3 kekosongan yang dikembalikan, aku khawatir aku tidak akan bisa menunggumu. Hari kebesaranku akan terjadi tahun ini atau tahun depan. Kata Lan Runsui saat dia melihat Omi. Dalam 10 tahun ini, Lan Runsui telah menua banyak, dan dapat dilihat bahwa hari besarnya memang akan datang. Omi berkata, paling lama 1 tahun, saya pasti akan melangkah ke tahap ketiga kembali ke Void. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Ada 1 langkah terakhir terserah Anda. Saya hanya bertanya sekarang, apakah ada cara Anda bisa melawan saya sebelum saya mati? Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, maka aku harus membunuhmu sekarang. Tentu saja, tetapi saya menerima surat dari keluarga saya kemarin. Saya memiliki sesuatu untuk bergegas kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar. Dalam setengah tahun dari sekarang, Anda akan datang dari sini untuk menemukan saya di Kekaisaran Bela Diri Besar. Dan kemudian apakah saya melangkah ke tahap ketiga pengembalian Void atau tidak, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Baik, aku akan datang untuk menemukanmu dalam setengah tahun. Dan aku akan membunuhmu secara langsung apakah kamu melangkah ke tahap ketiga Void pengembalian dalam setengah tahun. Aku akan menunggu untuk Anda. Setelah mengatakan itu, Omi terbang dan meninggalkan Kekaisaran Bulan Bunga. Lan Runsui memandang Omi yang jauh dan diam-diam berkata, setelah setengah tahun, saya harap Anda benar-benar melangkah ke tahap ketiga kekosongan kembali. Jika tidak, saya akan hanya membunuhmu jika aku menghabiskan 10 tahun membantumu dan akhirnya tidak memenuhi keinginanku. Omi telah bergegas kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar kali ini untuk menerima surat keluarga, yang mengatakan bahwa putranya, Sang Su, akan menikah. Omi harus bergegas kembali. Menghitung, Sang Su sudah berusia 39 tahun, dan pada saat Omi kembali ke rumah, setidaknya sudah hampir setengah tahun. Omi sedang dalam perjalanan untuk memahami Dao bela diri saat dia pulang. Sekitar 5 bulan kemudian, Omi kembali ke Great Martial Empire dan kembali ke Imperial City. Omi langsung terbang kembali ke rumahnya di Istana Kekaisaran. Omi, kamu akhirnya kembali. Su Meiqian muncul dengan gembira ketika dia melihat Omi. Setelah tidak melihatnya selama 10 tahun, Su Meiqian telah menua banyak. Su Meiqian sudah berusia 96 tahun, dan dengan dunia bela diri Su Meiqian,
dia akhirnya akan dapat hidup sampai 140 atau lebih. Sumei Qian hanya akan memiliki 40 tahun lagi untuk hidup, dan hidupnya akhirnya akan berakhir. Hidup ini, perjalanan ini, mereka memiliki banyak emosi. Mei Qian, kamu sudah menderita, kata Omi sambil memeluk Sumei Qian. Kau juga menderita. Mereka saling tersenyum. Aku tidak melewatkan pernikahan Sangsu kan? Tanya Omi. Tidak hanya menunggumu kembali, surat keluarga telah dikirim selama setahun, dan tahun ini, Qin Lui juga sedang mempersiapkan pernikahan besarnya. Oh, sungguh berkah yang berlipat ganda. Omi berjalan ke aula utama dan memanggil semua kerabatnya untuk makan malam reuni malam ini. Malam itu, semua anggota keluarga Omi datang, besar dan kecil, dan sudah ada ratusan orang. Omi ingat dengan jelas bahwa ketika mereka datang dari benua lain, total hanya ada 40 orang, sekarang telah berkembang menjadi 100. Beberapa saudara laki-laki Omi sudah menjadi kakek nenek. Namun, Omi juga akan menjadi seorang kakek. Sebab perut menantu perempuan Sangsu sudah sangat besar. Ayah, Sangsu menarik istrinya ke Omi. Sangsu, dewasa. Omi menatapnya dengan mata penuh kegembiraan dan berkata, saat itu Sangsu dan Sang Lei, orang yang paling mabuk, sering pergi ke istana untuk memprovokasi para gadis istana, dan juga membuat Sumei Qian marah. Sekarang dalam sekejap mata, untuk memulai sebuah keluarga. Ayah, ini menantu perempuanku, namanya Yulan. Wanita bernama Yulan sibuk memanggil ayah. Omi mengangguk sambil tersenyum tipis dan bertanya, berapa bulan anak itu? 8 bulan. Nah, dalam 2 bulan, aku akan menjadi kakek, hahaha. Omi tertawa. Sangsu tiba-tiba berlutut. Sangsu, apa yang kamu lakukan berlutut? Sangsu berkata, ayah, maafkan aku sangat bodoh di masa lalu. Aku gagal memenuhi rezekimu, dan aku membuat ibu sedih dengan tidak berlatih seni bela diri dengan benar. Dan Bu, aku bahkan lebih minta maaf. Karena membuatmu khawatir tentangku selama ini, terimalah 3 busurku untuk berterima kasih atas didikanmu. Mengatakan itu, Sangsu membungkuk kepada Omi dan Sumei Qian, masing-masing 3 kali. Mata Sumei Qian merah, tetapi wajahnya tersenyum dan dia berkata, Suer, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Omi tersenyum, nah, sekarang kamu akan memiliki keluarga, bisa menyadari kesalahan masa lalumu. Bagus, bangun, duduk kembali di kursimu, perjamuan akan segera dimulai. Ya, ayah. Sangsu duduk kembali di kursinya bersama menantu perempuannya. Omi melihat ke arah Qin Lui dan berkata, Qin Lui, saya mendengar bahwa Anda juga akan menikah, mengapa Anda tidak melihat pria Anda? Qin Lui dengan malu-malu berkata, dia tidak datang, dia belum menikah. Omi menganggukkan kepalanya. Qin Ren sibuk berkata, suamiku, suami Qin Lui, namanya Zhu Jinyao, seorang anak jenius dari 4 klan wakil nasional dari Kekaisaran Bela Diri Besar, klan Zhu, 5 tahun lebih tua dari Qin Lui, 45 tahun ini, wilayahnya telah mencapai Zhongxi Grand Perfection. Sangat bagus, kata Omi sambil mengangguk. Qin Lui dengan malu-malu menundukkan kepalanya, bibirnya mengerucut sambil tersenyum. Sepertinya Qin Lui juga menyukai Zhu Jinyao itu, meskipun dia pemalu, dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Omi berkata kepada Qin Rei, Reier, menantu ini apakah kamu puas? Qin Rei tersenyum, puas. Omi berkata, kamu telah mencarinya selama bertahun-tahun, Reier, itu sulit bagimu. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Rei Qin dengan penuh kasih menatap Omi, sepasang pasangan tua yang menunjukkan kasih sayang mereka di depan umum. Omi mengamati seluruh istana, ratusan anggota keluarga. Di antara mereka secara alami adalah tuan dan istri Tuan Omi, serta orang tua Mu Qianji, Mu Fri, Peri Bunga, dan sebagainya. Saat ini, Mu Qiao juga telah menjadi seorang kakek. Saat itu, dia hanya memiliki 1 anak perempuan, Mu Qianji, yang menghilang sebelum memiliki anak dan dalam sekejap, ketika dia adalah seorang kakek, saat ini, Mu Friao sedang memberi makan cucunya, yang berusia sekitar 3 tahun. Omi tampak pada keluarga mereka dan tersenyum sedikit jika Mu Qianji juga melihatnya, dia akan sangat senang, kurasa. 1440. Ada juga Tuan Omi dan istri tuannya. Sayangnya, si Sunyang belum pernah memiliki anak dan saya tidak tahu apakah itu masalah si Sunyang atau masalah si Sunyang, tetapi mereka masih 2 orang. Hanya saja bakat mendiang Xinyan agak tidak terduga, tetapi sekarang, pada usia 118 tahun, meskipun dia terlihat seperti wanita tua, ranah seni bela dirinya berada di tahap akhir Deng Feng. Adapun Master Dingru, yang berusia lebih dari 120 tahun dan masih Grandmaster Grand selesai, tampaknya guru tidak memiliki takdir untuk melangkah ke alam penyangkalan puncak. Oleh karena itu, saat ini, Sifu terlihat jauh lebih tua dari Sifu. Fiu, Omi menghela nafas dalam-dalam, hari kebesaran tuannya juga memasuki hitungan mundur menuju kebesarannya dalam belasan tahun. Terakhir, ada Sang Ji, yang tahun ini berusia 29 tahun dan sudah memasuki tahap akhir penguasaannya. Omi bahkan tidak sebagus dia di usia 29 tahun. Tentu saja, juga bagaimana dengan tahap akhir, jika dia bisa sangat berbakat bahkan di tahap akhir, maka dia benar-benar akan menjadi jenius yang hebat. Seluruh keluarga mengadakan makan malam reuni di istana yang ramai. Keesokan harinya, Omi menyetujui hari pernikahan Sangsu, yang ditetapkan setengah bulan kemudian. Pernikahan Qin Lui dan Zhu Jinyao juga dipesan bersama, dalam waktu 1 bulan. Pada saat ini, di Kekaisaran Bulan Bunga, Lan Ransui telah pergi ke Kekaisaran Bela Diri Besar. Sebelum dia tiba di Great Martial Empire, Omi belum melangkah ke tahap ketiga kembali ke fight dan itu berarti kematian Omi. Namun, butuh setidaknya 5 bulan baginya untuk melakukan perjalanan dari Kekaisaran Bulan Bunga ke Kekaisaran Bela Diri Besar.
Setengah bulan kemudian, Sang Su mengadakan pernikahan sesuai jadwal, menggunakan upacara pernikahan klasik. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Yang kedua menyembah aula tinggi. Suami dan istri saling menyembah. Kirim mereka ke kamar pengantin. Selamat untuk yang mulia, selamat untuk yang mulia. Semua tamu mengucapkan selamat kepada Omi. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Setengah bulan kemudian, Qin Nui dan Zhu Jinyao menikah. Namun, Qin Nui memilih pernikahan modern di dunia lain. Qin Nui mendambakan pernikahan gaya modernis romantis dari dunia lain. Berkat Sumei Qian, Liu Xiangyun, dan Li Xuaner mengingat upacara pernikahan dari dunia lain. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melakukannya. Pada akhirnya, Qin Nui mengadakan pernikahan yang sangat modern. Setelah pernikahan Sang Su dan Qin Nui selesai, Omi juga bergegas ke pengasingan. Lan Ransui sudah dalam perjalanan ke Great Martial Empire, dan Omi tidak punya banyak waktu lagi. Jika Omi tidak melangkah ke tahap ketiga kembali ke Void sebelum dia tiba, maka Omi pasti akan dibunuh olehnya, karena dia telah berusaha selama 10 tahun untuk membantu Omi, tetapi sebagai imbalannya dia tidak mendapatkan keinginannya. Untuk bertarung sebelum dia mati, dan pasti akan kesal dan selesai dengan itu. Isolasi Omi adalah 4 bulan, dan dia bahkan tidak keluar untuk melahirkan seorang anak dengan menantu perempuan Sang Su. Dan kemudian, di kota kekaisaran bela diri besar, teriakan keras datang dari langit, Sang Hong, aku datang, keluar dan menderita kematian. Jika kamu berani bersembunyi, aku akan membantai seluruh kota. Kamu tahu, aku akan melakukan apa yang saya katakan. Pada saat ini, di ruang rahasia, Omi, bagaimanapun, masih sedikit melangkah ke tahap ketiga kembali ke Void. Omi mendengar suara Lan Runsui di langit dan mendengus frustrasi. Lan Runsui, kamu benar-benar cukup kejam untuk memberikan pipi yang lain ketika kamu mengatakan kamu akan melakukannya. Omi mencoba yang terbaik untuk berlari, dengan cepat melangkah ke lapisan terakhir. Kembali ke fase kekosongan ketiga, atau kota kekaisaran kerajaan bela diri besar akan kehabisan darah. Setelah Lan Runsui berteriak, seluruh kota kekaisaran ketakutan, berpikir bahwa Omi telah mengacaukan beberapa musuh. Kakek Omi, Sang Jian, serta Sang Mo dan pembangkit tenaga listrik Returned Void lainnya, terbang ke langit. Memberi penghormatan kepada senior, apakah Anda senior Lan Runsui? Sang Mo sibuk. Tepat sekali, aku bertanya padamu, di mana Sang Hong? Lan Runsui bertanya dengan wajah dingin. Senior, mengapa Anda mencari Sang Hong ah? Apakah Sang Hong menyinggung Anda? Jika Sang Hong telah menyinggung Anda, saya harap senior akan memaafkan Anda. Saya bertanya kepada Anda Sang Hong, tetapi Anda berbicara banyak omong kosong kepada saya pergi ke neraka. Lan Runsui menyerang dengan serangan telapak tangan, dan tiba-tiba Sang Mo diratakan tanpa perlawanan, tubuhnya jatuh dari langit. Ah, sisanya melihat Sang Mo mati dalam sekejap dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Namun, bahkan jika Sang Mo tidak dibunuh oleh Lan Ransui, dia tidak akan hidup lama dan akan memiliki batas yang besar. Tetapi sayangnya, dia telah merencanakan untuk memilih batas diri dan kemudian memberikannya kepada cucunya, Sang Niu, untuk membantu Sang Niu melangkah ke Dingfeng Great Perfection. Tapi sayangnya, rencana manusia tidak sebaik rencana Tuhan. Pada saat ini di tanah, Sang Niu melihat mayat kakeknya jatuh dari langit dan mendesis dengan mata merah, kakek. Sang Niu sibuk melompat-lompat dan memungut jasad kakeknya yang sudah jatuh ke tanah, tapi sayangnya sudah mati. Kakek, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan informasi pribadi Anda sendiri, dan Anda akan dapat melakukannya dengan informasi pribadi Anda sendiri. Sekarang, menyaksikan kakeknya meninggal dengan cara yang tragis, Sang Chuo merobeknya. Keluar dari hati. Di langit, Lan Runsui melihat sekelompok Homecoming Phase 1 yang menggigil di depannya, seolah-olah melihat sekelompok semut. Lan Runsui bertanya sekali lagi, di mana Sang Hong? Kali ini tidak ada yang akan menjawabku lagi, aku akan membunuh yang lain. Kelompok pengembalian Void fase 1 di depan mereka semua sangat tertekan. Bagaimana mereka bisa tahu di mana Sang Hong berada? Mereka hanya tahu bahwa Sang Hong telah kembali beberapa bulan yang lalu untuk menghadiri pernikahan putra dan putrinya, dan belum terlihat sejak itu, mungkin meninggalkan kota kekaisaran. Namun, kakek Omi, Sang Jian, tahu di mana Sang Hong berada. Sang Hong berada di ruang rahasia di bawah istana kekaisaran di sel isolasi. Namun, kakek Omi, Sang Jian, tidak akan mengatakan apapun yang terjadi, bahkan jika dia yang mati berikutnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari tahap pertama kembali ke Void berkata, Sang Hong kembali beberapa bulan yang lalu untuk menghadiri pernikahan putra dan putrinya dan belum terlihat sejak itu. Saya pikir dia seharusnya meninggalkan kota kekaisaran. Mata tua pucat Lan Runsui dingin, seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Lan Runsui mengangkat tangannya yang layu dan tiba-tiba menjentikkan parang tipis dari lengan bajunya. Sang Hong, ini pilihanmu. Setelah mengatakan itu, Lan Runsui melemparkan pedang di lengan bajunya ke tanah. Swoosh! Parang itu terbang ke salah satu jalan kota kekaisaran, seperti mesin penuai. Seluruh jalan, dalam waktu singkat dari jalan ke ujung jalan, kepala semua orang berguling, memotong gandum bahkan tidak ini. Cepat, tapi saat parang sedang menuai di ujung jalan itu, tiba-tiba ledakan energi melonjak. Sial! Parang itu ditembakkan ke tanah, dan orang-orang di jalan itu akhirnya mengakhiri mimpi buruk mereka, melihat kepala yang langsung terisi kesakitan. Hahaha. Di langit, Lan Runsui malah tertawa dan berkata, Sang Hong, kamu akhirnya keluar. Kupikir kamu gagal melangkah ke tahap ketiga pengembalian Void dalam tahun ini. Takut aku akan membunuhmu dan bersembunyi. Bersambung.